Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zana Lestari dari kelas 1 NE. Pada video presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang dasar filsafat Pancasila sebagai dasar ontologis. Topik ini penting karena dasar ontologis menjelaskan hakikat manusia sebagai sumber lahirnya nilai-nilai dalam 5 sila Pancasila. Dengan memahami bagian ini, kita bisa melihat bahwa Pancasila adalah satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maka dari itu, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai dasar filsafat Pancasila sebagai dasar ontologis, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat. Ini penting karena memahami filsafat akan membantu kita melihat Pancasila bukan hanya sebagai 5 sila, tetapi sebagai satu sistem nilai yang memiliki dasar pemikiran yang dalam. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Kata philein berarti mencari atau mencintai, sedangkan sophos berarti kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi secara harfiah, filsafat berarti mencintai kebijaksanaan atau mencari kebenaran. Dalam kehidupan, setiap manusia memiliki kebutuhan untuk menentukan apa yang ia anggap benar, baik, dan membawa kesejahteraan bagi dirinya. Pilihan manusia mengenai bagaimana ia memandang hidup, inilah yang kemudian disebut filsafat atau pandangan hidup. Setelah memahami apa itu filsafat, sekarang kita masuk ke bagian penting selanjutnya, yaitu tujuan filsafat. Untuk apa sih manusia berfilsafat? Yang pertama, membebaskan dari ketidaktahuan dan cara pikir yang mistik. Filsafat membantu manusia keluar dari kebodohan, kepercayaan buta, serta cara berpikir yang penuh mitos dan tahayul. Dengan filsafat, manusia diajak menggunakan akal sehat dan penalaran yang lebih rasional. Yang kedua, memberi dasar untuk hidup baik dan bijaksana. Filsafat tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga hikmah untuk dipraktikkan. Melalui filsafat, manusia belajar bagaimana hidup dengan baik, mengambil keputusan secara matang, dan mencapai kebahagiaan melalui kebijaksanaan. Selanjutnya, yang ketiga, membimbing manusia berpikir logis, sistematis, dan koheren. Filsafat melatih manusia berpikir runtut, teratur, dan masuk akal. Dengan pola pikir yang logis dan koheren, seseorang dapat memahami persoalan secara lebih mendalam dan menemukan solusi yang benar. Yang keempat adalah mencari dan menemukan kebenaran. Tujuan paling mendasar dari filsafat adalah mencari kebenaran sejati. Filsafat memberikan pemahaman yang teratur dan mendalam, sehingga manusia memperoleh kepuasan intelektual dan mampu mengenali kebenaran yang hakiki. Setelah memahami apa saja tujuan filsafat dan bagaimana filsafat menuntun manusia berpikir secara logis dan menemukan kebenaran, sekarang kita masuk ke penerapannya dalam konteks Indonesia. Salah satu contohnya adalah bagaimana Pancasila dipahami sebagai sebuah sistem filsafat. Dalam kajian filsafat, Pancasila tidak hanya dilihat sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa. Karena itu, Pancasila dapat dipahami sebagai sebuah sistem filsafat yang memiliki ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Dalam kajian filsafat, Pancasila tidak hanya dilihat sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa. Karena itu, Pancasila dapat dipahami sebagai sebuah sistem filsafat yang memiliki ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Menurut Nur Bakri, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan mendalam para tokoh kenegaraan Indonesia. Perenungan ini dilakukan dalam rangka merumuskan dasar negara bagi bangsa Indonesia yang akan merdeka. Karena itu, Pancasila tidak hanya bersifat politis atau historis, tetapi juga filosofis, karena disusun melalui proses refleksi yang sangat mendalam. Pancasila disebut sebagai sistem filsafat karena memiliki ciri-ciri cara berpikir kefilsafatan. Yang pertama, Pancasila bersifat koheren. Artinya, antar sila dalam Pancasila tidak bisa dipisahkan. Semua sila saling berkaitan, saling mendukung, dan tidak ada satupun yang bertentangan. Koherensi ini menunjukkan bahwa Pancasila dirancang secara runtut, teratur, dan logis. Sila ketuhanan melandasi nilai kemanusiaan, kemanusiaan melandasi persatuan, dan seterusnya. Semua tersusun sebagai satu kesatuan sistem yang utuh. Yang kedua, Pancasila bersifat menyeluruh. Filsafat yang baik selalu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dan Pancasila juga demikian. Nilainya tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan negara, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama, dengan masyarakat,
bahkan hubungan manusia dengan Tuhan. Karena itu, Pancasila disebut sebagai pola hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilainya mewadahi seluruh dinamika kehidupan sosial, budaya, moral, dan spiritual masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah Pancasila bersifat mendasar. Ini berarti Pancasila lahir dari perenungan yang berangkat dari persoalan-persoalan fundamental manusia. Bagaimana manusia harus hidup, apa nilai yang harus dijunjung, bagaimana hubungan antar manusia, dan bagaimana kehidupan berbangsa harus dibangun. Nilai-nilai Pancasila bukan nilai permukaan, tetapi nilai dasar yang menjadi inti dari tata kehidupan manusia Indonesia. Yang keempat, Pancasila bersifat spekulatif. Dalam filsafat, spekulatif berarti berusaha mencari hakikat atau dasar paling mendalam dari sebuah masalah. Para pendiri bangsa melakukan perenungan mendalam tentang nilai-nilai apa yang paling sesuai untuk digunakan sebagai fondasi negara. Mereka menimbang-nimbang dengan rasional, berdiskusi panjang, dan mencari dasar pemikiran yang tidak hanya tepat untuk masa itu, tetapi juga untuk masa depan bangsa. Jadi, melalui keempat ciri tersebut, koheren, menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, kita dapat melihat bahwa Pancasila memang merupakan sebuah sistem filsafat. Ia tidak hanya kumpulan nilai, tetapi sebuah rumusan filosofis yang dibangun melalui refleksi, diskusi, dan pemikiran panjang para pendiri bangsa. Inilah yang membuat Pancasila memiliki kekuatan moral, intelektual, dan spiritual sebagai dasar negara Indonesia. Sebelum masuk ke landasan-landasan Pancasila, saya jelaskan sedikit tentang dua cara memahami Pancasila dalam filsafat, yaitu sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus berarti nilai-nilai Pancasila dipandang sebagai objek yang diteliti secara filosofis. Artinya, Pancasila dianalisis menggunakan pendekatan dari berbagai aliran filsafat barat untuk mencari landasan dan makna filosofis yang ada di dalamnya. Sementara itu, Pancasila sebagai genetivus subjektivus melihat bahwa nilai-nilai Pancasila justru digunakan sebagai alat ukur untuk menilai, mengkritisi, dan menyaring berbagai aliran filsafat. Tujuannya supaya kita bisa menemukan gagasan-gagasan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan juga mengenali pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila. Nah, dari pendekatan genetivus subjektivus, inilah muncul 3 landasan filsafat Pancasila, yaitu landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologi. Yang pertama, landasan ontologis. Landasan ini membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada. Dalam Pancasila, fokus utamanya adalah hakikat manusia sebagai makhluk monopluralis yang bersifat pribadi dan sosial, material dan spiritual. Nilai-nilai Pancasila lahir dari pemahaman yang utuh tentang manusia Indonesia. Oleh karena itu, landasan ontologis menjadi dasar paling mendasar dari keseluruhan sistem filsafat Pancasila. Sekarang, saya masuk ke dasar ontologis Pancasila. Sebelum melihat isinya, kita pahami dulu apa itu ontologi. Ontologi berasal dari 2 kata Yunani, yaitu ontos yang berarti ada dan logos yang berarti sains atau ilmu atau kajian. Jadi, secara sederhana, ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada atau apa yang menjadi dasar keberadaan. Dalam konteks Pancasila, landasan ontologis berarti mencari hakikat dasar dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pertanyaannya adalah, dari mana nilai-nilai Pancasila itu berasal secara ontologis, apa dasar keberadaannya, dan apa realitas yang melahirkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam filsafat Pancasila, jawabannya terletak pada hakikat manusia Indonesia. Manusia dipandang sebagai makhluk monopluralis, artinya satu kesatuan yang memiliki banyak dimensi, sebagai makhluk individu sekaligus sosial, material sekaligus spiritual, rasional sekaligus berperasaan. Nilai-nilai Pancasila muncul dari kenyataan bahwa manusia Indonesia memiliki sifat yang utuh dan kompleks seperti itu. Contoh ontologi, seiring berkembangnya zaman, model rumah juga ikut berkembang dan beragam, mulai dari model minimalis hingga modern. Walaupun begitu, banyak bentuk dan model rumah, kamu akan selalu mengenali bahwa itu adalah rumah, meskipun bentuk, warna, dan bahkan modelnya berbeda. Hal ini dikarenakan rumah dikenal dengan fungsinya sebagai tempat tinggal, tempat tujuan saat pulang, bagaimana kondisinya, serta bagaimana orang-orang di sekitarnya yang membuat kita berpikir bangunan tersebut adalah rumah.
Dari penjelasan sebelumnya, kita sudah melihat bahwa landasan ontologis berkaitan dengan hakikat segala sesuatu yang ada. Nah, jika kita terapkan pada Pancasila, secara ontologis, kajian filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami hakikat paling dasar dari setiap sila Pancasila. Artinya, kita tidak hanya melihat Pancasila sebagai rumusan hukum atau nilai moral, tetapi kita menelusuri apa yang menjadi asal-muasal keberadaannya. Kita bertanya, apa hakikat yang melandasi sila-sila Pancasila itu lahir, dan realitas apa sila itu ditarik. Di sini kita akan menemukan bahwa hakikat ontologis Pancasila selalu berangkat dari hakikat manusia Indonesia itu sendiri. Misalnya, sila ketuhanan lahir dari hakikat manusia sebagai makhluk yang percaya dan membutuhkan hubungan dengan Tuhan. Sila kemanusiaan didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal budi. Sila persatuan muncul dari hakikat manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan kebersamaan. Sila kerakyatan lahir dari hakikat manusia sebagai makhluk rasional yang mampu berdialog dan mengambil keputusan bersama. Sila keadilan lahir dari hakikat manusia yang membutuhkan keseimbangan dan penghargaan terhadap hak dan kewajiban. Jadi, secara ontologis kita memahami bahwa Pancasila itu bukan dibuat secara abstrak, tetapi benar-benar berakar pada keberadaan manusia dan realitas sosial bangsa Indonesia. Kajian ontologis inilah yang membantu kita melihat bahwa Pancasila memiliki dasar keberadaan yang kuat dan tidak bisa dilepaskan dari jati diri bangsa. Menurut Noto Nagoro, hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia. Mengapa demikian? Karena manusialah yang menjadi subjek pokok dari seluruh sila dalam Pancasila. Setiap sila pada dasarnya berbicara tentang bagaimana manusia ada, hidup, dan berhubungan, baik dengan Tuhan, dengan diri sendiri, maupun dengan sesama. Jadi, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara berakar pada hakikat keberadaan manusia Indonesia. Kalau kita masuk lebih dalam, dasar ontologis Pancasila dapat dipahami melalui 3 pokok gagasan. 1. 5 sila sebagai pancaran sifat hakiki manusia. Kelima sila Pancasila bukanlah nilai yang muncul secara terpisah. Masing-masing sila merefleksikan sisi-sisi hakikat manusia. Seperti sila ketuhanan, manusia adalah makhluk religius. Sila kemanusiaan dan persatuan, manusia hidup bersama. Sila kerakyatan, berarti manusia mampu berpikir dan bermusyawarah. Dan yang sila terakhir, sila keadilan sosial, yang berarti manusia ingin hidup seimbang dan adil. Dan yang kedua, Pancasila adalah satu kesatuan ontologis. Noto Nagoro menegaskan bahwa kelima sila tidak boleh dipisah-pisahkan karena semuanya membentuk satu kesatuan yang utuh. Artinya, hakikat manusia tidak dapat dipahami hanya dari satu sila saja. Contohnya, manusia tidak hanya makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial, makhluk moral, dan makhluk religius. Dan yang ketiga, setiap sila bukan asas yang berdiri sendiri. Meskipun sila-sila Pancasila terlihat tersusun secara hierarkis, tidak ada satupun sila yang berdiri sendiri. Sila pertama memberi roh pada sila-sila berikutnya, tetapi sila lainnya juga menguatkan makna sila sebelumnya. Misalnya, ketuhanan tanpa kemanusiaan akan kering, persatuan tanpa keadilan tidak akan bertahan, dan kerakyatan tanpa hikmat kebijaksanaan akan kehilangan arah. Jadi, inilah yang dimaksud dengan Noto Nagoro sebagai keterkaitan ontologis antar sila, di mana seluruh nilai Pancasila saling menopang dan tidak dapat dipahami secara terpisah. Selanjutnya, menurut Noto Nagoro, manusia memiliki hakikat monopluralis, yaitu satu kesatuan yang utuh tetapi berdiri dari berbagai unsur dan dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Istilah mono berarti satu, dan pluralis berarti jamak. Jadi, manusia itu satu, tetapi keberadaannya tersusun dari banyak-banyak aspek yang saling melengkapi. Pertama, manusia itu memiliki dimensi jasmani dan rohani. Manusia bukan hanya tubuh yang bersifat fisik, tetapi juga memiliki jiwa, akal, dan perasaan yang membentuk cara berpikir dan bertindak. Dan yang kedua, manusia memiliki dimensi individu dan sosial. Sebagai individu, manusia punya kehendak, kebutuhan, dan tujuan pribadi. Namun, pada saat yang sama, manusia tidak bisa hidup sendirian. Ia membutuhkan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial untuk berkembang. Dan yang terakhir, manusia itu memiliki dimensi sebagai pribadi dan sebagai makhluk Tuhan. Sebagai pribadi, manusia memiliki nilai kehormatan, martabat, dan kebebasan.
Tetapi, pada saat yang sama, manusia adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kewajiban moral dan spiritual. Karena manusia itu monopluralis, maka setiap unsur ini tidak dapat dipisahkan. Tubuh dan jiwa, individu dan sosial, pribadi dan makhluk Tuhan, semuanya membentuk satu kesatuan yang membuat manusia menjadi manusia seutuhnya. Inilah alasan mengapa dalam Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan selalu saling berkaitan. Jadi cukup sampai situ pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.